Kembali bersama Ibu Susi dalam DBS To The Point. Ibu Susi, Anda sudah sangat dikenal oleh publik. Sampai-sampai kemudian Polkom mensurvei Anda menjadi menteri yang paling banyak dimunculkan atau muncul di media. Menjadi seorang menteri yang populer. Apa rasanya? Kadang-kadang saya merasa disaster. Disaster. Saya kehilangan privacy, saya kehilangan kadang-kadang in the moment kita kan maunya just be nobody. Just be nobody. Jalan seperti dulu gitu, Pak. Nggak ada orang yang mempedulikan, nggak ada orang yang nanya, nggak ada orang yang minta foto, nggak ada orang yang melihat. Just be me gitu kan. Just be me. Ya, nobody see. Sambil apa, ya doing yang biasa saya lakukan biasa hari-hari. Sekarang tidak bisa lagi. Saya duduk, orang datang makan di restoran, orang sapa, orang tanya, minta orang minta foto. Ya, kalau kunjungan ke daerah saya hancur. Ada yang jambak, ada yang cubit, ada yang tarik, ada yang ya saya apresiasi bahwa mereka cinta dan suka atau sayang, tapi kadang-kadang sedikit terlalu overwhelmed ya. Sampai cucu saya itu takut kalau keluar sama saya. Tapi cerita populer semacam ini kan Anda sendiri bisa rasa di lapangan tone-nya karena positif, bukan sesuatu yang positif. Ya, seperti saya rasa sih mereka sayang sama saya itu. Saya senang. Cuma kadang-kadang ya, please let me alone. Let me alone. Tinggalkan saya sendiri. Don't bother me. Tetapi itu susah jadinya sekarang. Tidak bisa. Habis begini, Anda ini membuat pekerjaan yang membuat orang itu tidak pernah bisa lupa. Orang kalau lihat gambar seperti ini, kapal yang ditenggelamkan, yang orang ingat bukan kapal yang ditenggelamkan saja, tapi Susi. Kan itu sebetulnya saya menjalankan amanah undang-undang, bukan Susi yang doing that. Jabatan saya yang mengharuskan saya melakukan ini, Pak Don. Iya. Indonesia ini dicuri sudah bertahun-tahun ikannya. Betul. Ribuan kapal asing di laut kita seperti di negaranya sendiri. Untuk stop hal-hal seperti ini, kalau cuma dengan cara-cara biasa ya, kan ribuan kapal asing di negeri kita biasa seperti di negerinya sendiri, itu kan hal yang luar biasa. Saya melihat dari 1.600.000 nelayan jadi 800, 115 perusahaan hancur selama 10 tahun terakhir dari 2003 sampai 2013. Bangkrut. Ya memang ada yang karena mismanagement, tapi banyak mereka karena sudah tidak ada raw material, ikan pun susah. Kita semua kejar-kejar untuk budidaya lele, mujair, yang pakannya juga impor. Padahal laut kita luas di depan kita. Tapi nelayan tangkap tidak dapat apa-apa. Misalnya nelayan Indonesia masuk wilayah Australia, kapalnya diambil, dibakar. Tapi di Indonesia ribuan kapal besar-besar mengambil ikan kita. Nelayan di pinggir hanya tahu bahwa ikan tidak ada. Mereka sebagian mungkin lihat tiap malam ada, kalau orang Natuna, orang-orang pulau-pulau di timur tahu bahwa di tengah laut banyak lampu terang benderang. Tapi beberapa kayak di kita di Indian Ocean kadang-kadang tidak bisa lihat apa yang membuat ikan itu nggak ada. And then people are just taking it kan. Mestinya kita tidak boleh ini. Dulu ini orang tidak tahu, pura-pura tutup mata tidak tahu bahwa kejadiannya begini. Ya, saya mungkin pikir beberapa tahu pasti. Tapi beberapa itu membiarkan jadi itu seolah menjadi praktek biasa. It's something common. Something in common that people do it. Nggak ada yang gota, nggak ada yang mempertanyakan, nggak ada yang maksudnya itu kenapa dibiarin, kan tidak ada. Kenapa ikan langka, kenapa mahal, kenapa kita tidak bisa ekspor. Oke, ini masih soal kinerja Anda dan kemudian ada gambar kayak begini, Bu Susi. Itu meme. Masih berani mencuri ikan di Indonesia. Itu meme dari netizen ya. Saya juga heran. Mereka punya ide macam-macam. Naruh foto saya di background apa.
Luar biasa. Iya, orang lihat Ibu Susi, lihat kapal tenggelam, lihat api yang membakar kapal itu, masih mana kapal yang lain? Itu saya suka, lalu saya suruh kantor coba dipajang aja di atas. Saya bilang. Nah, It's a ini statement. Ibu Susi apa adanya. Itu di Berau. Di Berau kan? Ya, tempo hari itu waktu kita juga nangkepin kapal-kapal orang Bajo sama orang-orang Bajo dari negara tetangga Ini kita. sebuah kombinasi yang unik antara personality, kerja, lalu program, dan kinerja Anda gitu. Itu kayak kombinasi antara spontanitas dalam bekerja tapi juga output dalam kerja. Saya pikir kalau orang bilang spontanitas, saya sebetulnya bukan orang yang spontanius, Pak Don. Orang yang kenal saya baru pikirnya mungkin seperti itu. Tapi biasa kalau saya komen atau apa, saya think a lot sebelumnya. Pikir dulu. Jadi mungkin kalau Pikir kegembiraan, dulu, ya, betul. kegembiraan saya orang yang sangat Ya. spontanius. Saya senang fun, senang merasa easy karena saya pikir kerjaan itu sudah cukup stressful. Kalau tidak dibarengin dengan relax dalam hal perasaan senang, perasaan gembira, kan nanti ya depresif jadinya. Kalau depresif kita nggak bisa kerja. Saya agak susah mendeskripsikan dengan tingkat pendidikan Ibu, dengan cara Ibu bekerja, dan cara Ibu berpikir, dan cara Ibu berbicara. Ada sesuatu yang susah saya deskripsikan. Well, kalau orang pikir lulusan SMP bisanya cuma segitu, Itu ya betul. ya memang nanti susah sambung-sambungnya kan, Pak Don. Tapi kan saya setelah quit dari SMA kelas 2 kan juga belajar banyak dari hidup, dari pekerjaan. Saya juga ketemu banyak orang yang saya bisa dengar wejangannya, tutoringnya, bisa saya copy kebaikannya atau kelebihannya kan. Saya juga travel around the world kan, pergi kemana-mana, melihat hal-hal yang baik. Saya juga banyak travel ke seluruh pelosok Indonesia, ke kampung-kampung yang nothing is there. Jadi ini semua experience ini memblended menjadi satu this is me gitu kan. Ini saya dengan pikiran saya, perasaan saya kan itu blended dari life experience yang saya pikir belajar tidak harus dari bangku sekolah. Dan tapi bukan berarti saya setuju orang tidak sekolah, tidak. Tetap orang harus mencari pendidikan formal lebih baik karena opportunity seseorang dengan pendidikan SMP jadi menteri itu kan tidak mungkin dipunyai semua orang. Opportunity itu kan sangat jarang dan saya pikir itu hal yang luar biasa terjadi dan itu mestinya masyarakat tidak berpikir saya berhenti sekolah juga bisa jadi menteri gitu, nggak boleh. Pendidikan sangat penting, tapi kalau Anda mengerjakan sesuatu sudah tidak suka, ya tinggal ganti yang baru, yang Anda suka, yang bisa bikin Anda gembira. Karena kalau gembira pasti jadi berenergi. Berenergi bisa berproduksi. Kalau kita senang berproduksinya, achievementnya juga jadi luar biasa. Oke, pemirsa kami akan segera kembali.